Dia namaste. Mas Teh, kirain Rizky udah ada. Hah? Kirain Rizky udah ada. Rizky आज नहीं आती है. Hari ini ya. Oh, आज nggak datang. नहीं आती है. हाँ. तो आज सिर्फ हम दोनों हैं. आज सिर्फ हम दोनों हैं. Shift lupa apa? सिर्फ. Shift itu shift oh, cuman ya berdua. हाँ. rizky को कुछ करना चाहिए. Nah, cahaya. rizky. Ada perlu. हाँ. rizky को कुछ करना चाहिए. Jadi Rizky apa ada yang mesti dilakuin katanya. Dian, कैसी हो? ठीक हो. हाँ? ठीक हो? ठीक. तुम ठीक हो? ठीक. अच्छा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? 2 hari kemarin sih nggak bisa tidur jadi pusing terus. Oh, kenapa? Ya kayak semenjak pandemi kayaknya dia susah tidur. Kadang suka nggak tidur gitu berapa hari. Siang juga tidur sebentar pagi. Banyak yang dipikirin kan? Mungkin kali. ओके. दिया मुझसे पूछो ना. मुझसे कुछ पूछो ना. Yang puch. मुझसे Puch. कुछ पूछो ना. Oh ya, mujese. Mujese. Kadang suka bingung untuk pakai mujese sama मुझे. pakai mujese. मुझे sama मुझसे gitu ya, bingungnya. Yang CC itu. Oh, kalau yang C kan pasti ada beberapa verb tertentu yang emang harus pakai C kan. Nah, misalnya kayak kayak Kehna bilang kan mesti pakai C ya. Terus bat karena, nah itu juga mesti pakai C. Misalnya मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, misalnya मैं तुमसे बात कर रहा हूँ. Nah itu kan mesti pakai C ya, karena verbnya kan bat karena. Nah ya itu pokoknya intinya ada verb-verb tertentu yang memang harus pakai C, yang selainnya selebihnya pakai ko semua gitu. Nah Jadi tadi yang C itu khusus untuk verb yang pakai C atau kalau misalnya kayak ada judul film India tuh yang Mujse Dosti Karoge itu. Oh, kalau dalam hal itu bisa juga artinya dengan saya. Dengan saya Dengan kembali ya. Itu juga bisa pakai C gitu. Berarti kalau mutse dosti karoge artinya kamu akan berteman dengan saya, maksudnya gitu. Ya, kamu akan berteman dengan saya. Oke. Nah tadi balik pertanyaan, mutse kuch pucho na? Mujse puch. Mutse kuch pucho. Pucho. Ada yang mau ditanyakan gitu? Nih, pucho kan artinya menyuruh, ya enggak? Pucho. Oh, bukan puch. Puch itu Bener. menyuruh bukan Verbnya bertanya ya? puch, bener. Verbnya kan puch, nah. Dasarnya kan puch, nah, ya, bertanya ya. Tapi kalau bentuknya di pucho, berarti artinya apa tuh? Pucho? Nah, pucho. Pucho yang kalimat yang menyuruh itu kan? Iya. Jadi artinya apa? Mutse kuch pucho. Silakan bertanya. Pada saya. Ya. Gitu. Tanya sesuatu dong. Gitu maksudnya.
Jadi sebenarnya kalau misalnya semua pokoknya yang objeknya itu makhluk hidup kan semua pakai ko. Dalam artian apapun misalnya kayak kalimat perlu, kalimat Ya. Pokoknya yang objeknya itu makhluk hidup pasti pakai ko. Ya. Dan pasti kata sifat kata bendanya misalnya ada kalau misalnya kata benda ya sesuai dengan yang jamak dan segala macam kan. Cuman Ya. kalau ada kata sifat dan kata benda mau kalimat perlu, kalimat apapun pasti tetap ngikutin aturan yang berubah itu. Tetap. Oke. और कुछ? और कुछ? कुछ नहीं. Ada lagi maksudnya gitu. और कुछ? कुछ नहीं. कुछ नहीं. कुछ नहीं. हाँ. ठीक है. Oke. Kalau gitu kita langsung aja ya, Dian ya, ke materi ya hari ini ya. Oke. Ini ada berapa level sih? Ini sampai berapa level? Habis ini kita kan sampai pertemuan ke-16 ya. Ini kan baru 13 ya. Kita sampai 16. Nah, nanti tergantung ini Dian sama Rizky mau lanjut apa enggak lagi ke level berikutnya. Kalau misalnya mau, nanti ada lagi level berikutnya. Nah, kita berdua kan lanjut. Maksudnya kan itu sampai berapa kalau misalnya kayak bahasa Inggris kan misalnya atau Korea kan sampai A2 atau A3 gitu. Kalau ini sampai A2 ya. Kita sih masih A1, A2 lah ya. A1, A2. Masih berarti sekitar masih 2 kali batch lagi kali ya? Apa? 2-3 kali mungkin batch. masih ya 2 batch lagi lah. Tapi pasti dia sama Rizky pasti lanjut lagi habis ini? Kemarin sih lanjut sih berdua, kita udah ngomong sih lanjut. Oh, oke. Sayang kalau ikut kursus nggak diselesain sama lanjut, nanggung. Iya. Oke. Kita balik ke materi dulu ya, Dian ya. Ya. Nah, hari ini kita mau bahas soal future tense ya. Kapan hari kan minggu lalu kita udah bahas yang ini, yang sedang kan ya? Sedang. Nah, yang sedang. Masih ingat cara bikin kalimat sedang gimana? Kalimat verbnya dihilangin nanya. Coba misalnya, bikin satu. Firoj, cal itu mengupas ya? Cal. Niroj. Nah, misalnya namanya Firoj. Firoj, cal, raha. Firoj, cal, rahahe. Firoj, cal, rahahe. Oke, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita mau ke lihat future tense ya. Future tense ini juga dia Hindi itu mainnya mengganti akhiran dari kata verb-nya itu ya. Itu mainnya Hindi gitu caranya. Jadi dia membentuk kalimat present pasti na-nya diganti menjadi apa kemarin? Kalau present tense na-nya diganti jadi tatite ya. Nah, tatite itu present tense. Kemarin kalau yang sedang akhirannya na-nya diganti menjadi dihilangkan plus ditambahi raha, rehi atau rahe ya. Nah, kalau future juga sama. Dia mainnya juga di mengganti akhiran na-nya itu, nanti kita lihat ya caranya. Oke, sekarang kita langsung ke grammar ya. Vyakaran. Future tense, gimana membuat kalian future tense? Aturannya. Nah, akhiran na pada kata kerja dasar tadi diubah ke bentuk-bentuk berikut. Jadi dia tergantung dari subjeknya apa. Kalau me begini, kalau tum begitu, kalau up begitu, dan seterusnya. Jadi dilihat dari subjeknya ya. Akhirannya beda-beda. Oke, coba kita lihat. Nah, dibentuk akhirannya menjadi ungga atau unggi kalau subjeknya itu me. Ya. Jadi akhiran na-nya tadi diubah menjadi ungga atau unggi kalau subjeknya itu me. Kalau ungga ini berarti me-nya laki-laki, kalau unggi berarti me-nya perempuan. Oh, 2 aja ya. Nah, dia cuma 2, laki atau perempuan ya. Lalu kalau tadi me ya, ungga atau unggi. Lalu kalau nah ini diubah menjadi
ega atau egi kalau subjeknya itu tu. Ya, jadi ega atau egi. Kalau tu ya. Sama ega itu buat laki-laki, egi itu buat perempuan. Lalu menjadi, nah ini juga, oge atau ogi kalau subjeknya itu tum. Oke, oge, ogi ya. Nah, kalau oge berarti tumnya ini laki-laki, kalau ogi tumnya perempuan. Nah, lalu ini engge atau enggi. Engge, enggi kalau up. Ya, engge atau enggi kalau up. Jadi engge untuk kalau up-nya ini menunjuk ke laki-laki, kalau enggi berarti up-nya menunjuk ke perempuan ya. Lalu untuk ega atau egi juga sama kayak tu ya. Ega, egi juga kalau vo atau y. Ya. Y atau vo sama perubahannya kayak tu, ega atau egi. Lalu engge, enggi ini kalau ham. Ya. Jadi sama kayak up ya. Engge atau enggi. Up sama ham sama. Ini juga sama. Engge, enggi kalau y atau v. Nah, dari sini katanya kelihatan ya. Jadi kalau misalnya yang jamak, yang plural, kayak hem, terus up, kayak y atau v, pasti perubahan jadinya engge, enggi. Itu yang buat plural ya. Subjek yang plural pasti engge, enggi. Lalu kalau yang singular, kayak vo, itu pasti jadinya ega atau egi. Atau tu juga ega, egi, karena singular ya. Nah, lalu yang beda sendiri itu cuma me sama tum. Ya, kalau me kan jadinya ungga, unggi. Kalau tum, oge, ogi. Ya, jadi itu yang khasnya beda cuma di me sama tum ya, yang bentuknya lain sendiri ya. Selebihnya kalau yang singular kayak tu atau y atau vo, ega, egi. Kalau yang plural kayak up, ham sama y atau v, engge, enggi. Oke, itu ya. Ini diingat ya patternnya ya, Dian. Tum itu sebenarnya jadinya emang benar-benar jamak ya makanya. Tum itu di Hindi dianggap sebagai subjek yang jamak walaupun cuma menunjuk ke satu orang ya. Tapi secara tata bahasa dia dianggap plural tum itu. Jadi walaupun misalnya kita ngomongnya sama cowok misalnya, kita nggak bisa pakai yang kayak raha kan, raha kalau cowok enggak. Raha kan singular ya. Kalau tum harus pakai rahe. Gitu. Up begitu juga sama kayak up walaupun dia menunjuk satu orang ya, tapi dianggap tetap plural ya. Oke, ini ada yang mau tanya dulu? Nanti contohnya di belakang nanti jelas ya. Kita lihat contoh ya. Oke, kita lihat contoh di belakang. Misalnya, contohnya, nah kita ambil verb yang karena ya, misalnya karena ya. Nah kita lihat kalau me, dia karena berubah menjadi karungga atau karunggi. Tadi ingat ya, nanya kan berubah menjadi kalau me, ungga atau unggi. Makanya jadi sini karena berubah menjadi karungga atau karunggi. Oke ya, saya akan mengerjakan me karungga atau me karunggi. Oke, lalu tu misalnya pakai karena, berarti tadi tu kan berarti ega, egi ya perubahannya ya. Nah, berarti menjadi karega atau karegi. Benar ya? Setuju ini? Dian? Ega, egi, iya. Benar ya? Jadinya karega atau karegi. Oke. Lalu yang tum misalnya, tum kan berubah jadi oge, ogi ya. Kalau tum, oge, ogi. Maka di sini kalau karena berubah menjadi karoge atau karogi. Oke ya? Oke. Lalu yang up tadi kan engge atau enggi. Benar ya? Engge, enggi. Nah, makanya sini kalau up
karena menjadi up, kerengge atau kerenggi. Oke ya. Lalu yang y atau wo dia misalnya. Y atau wo sama kayak tu, ega, egi ya, maka sama dia menjadi karega atau karegi. Lalu ham sama kayak up karena plural ya, engge, enggi, maka menjadi karengge atau kerenggi. Lalu terakhir y atau v juga sama kayak ham atau up tadi, karengge, karenggi. Oke, paham nggak sampai sini? Iya, paling ngafalin ya. Ngafalin ya? Oke. Beda me sama tum. Coba misalnya melihat ya, coba melihat apa verbnya? Verb dasarnya. Dekna, oke, dekna. Coba saya akan melihat. Sayanya laki cowok, laki sama cewek. Coba gimana? Saya akan melihat. Berarti menjadi cowok, cewek cowok. Ham, pakai ham. Me, saya akan melihat kalimatnya. Coba terjemahkan ke Hindi gimana? Me dek dekunga. Dekunga, benar. Dekunga. Benar, dekunga. Kalau yang cewek berarti menjadi me. Dekunggi. Dekunggi, oke. Dekunga atau dekunggi. Coba kalau kau pakai tu. Melihat kau akan melihat gimana? Tu dekenga. Pakai tu. Tu. Dekenga. Enga. Yang tu? Dekega. Dekega, benar. Dekega. Atau kalau yang ceweknya berarti menjadi dekegi. Ya, dekegi, dekega atau dekegi ya. Nah, kalau tum, pakai tum, kamu akan melihat gimana? Tum oge, tum oge. Jadi menjadi? Tum oge, tum ogi. Kok ogi? Tadi melihat. Ogi. Dog. Dekogi. Dekoge. Tum ya, dekogi. dekoge atau dekogi ya. Oke, dekogi. Lalu kalau yang dia akan melihat gimana? Dianya dekega. Dekegi. Atau dekegi. Oke. Kami akan melihat. Kami ham tadi. Ongge ya. Ham dekongge. Dekenge. Enge ya. Ham dekenge atau ham dekengi. Ham dekengi ya gitu ya. Ham dekenge atau ham dekengi. Mereka akan melihat. Dekengge sama ya? Sama. Oh, dekengge sama dekenggi. Dekenggi ya. Dekengge sama dekenggi. Oke, gitu ya Dian ya. Kayaknya masih agak ribet gitu ngomongnya. Dekenggi. Ini memang masih agak dihafalin ya, soalnya dia masing-masing subjek dia beda-beda bentuk ya. Ini agak dihafalin sedikit. Oke. यहाँ तक कुछ सवाल है क्या? नहीं. तुम समझी हो? मैं समझी हूँ. मैं समझी हूँ. अच्छा. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, kita masuk ke contoh kalimatnya coba. Oh, ada 3 verb ya, khusus 3 verb ini yang bentuknya tadi nggak beraturan, nggak sesuai sama aturan tadi ya, agak beda aturannya ya. Untuk verb yang pertama, hona, ini yang to be ya. Lalu verb yang kedua, dena,
memberi. Verb yang ketiga, lena, mengambil. Ya, jadi 3 verb ini khusus bentuknya agak berubah, agak beda dikit. Hona, dena, sama lena. Kayaknya yang sering nggak beraturan to give to take kayaknya hampir semua. Iya. Kedua ini sering nggak beraturan, selalu nggak beraturan. Dena, lena ini. Ya, oke. Coba misalnya kita ke dena dulu deh. Lihat dena dulu ya, verb dena, memberi. Jadi saya akan memberi. Kalau aturan tadi kan, misalnya na-nya kan dibuang ya. Kalau aturan yang tadi, aturan yang normalnya kan na-nya kan dibuang, diubah menjadi kalau saya berarti diubah menjadi ungga atau unggi. Ya, benar ya. Nah, jadi kalau dena dia bukan menjadi, kalau saya akan memberi ya, dena dia bukan menjadi deungga atau deunggi, ya bukan gitu ya. Tapi dia langsung menjadi dungga atau dunggi. Jadi e-nya ini langsung hilang, jadi langsung ditambahi de tambah ungga tambah unggi, jadi dungga dunggi. Ya, jadi saya akan memberi me dungga atau me dunggi. Ya. Lalu tu juga kau akan memberi. Tadi kan ega egi ya. Kalau tu kan ega egi. Oke. Nah, di sini langsung aja dia. Berarti kalau tu berarti tu dega atau degi. Jadi langsung ya. Dega degi. Harusnya kalau normalnya kan berarti deega deegi. Kalau aturan tadi ya. Harusnya ya. Enggak gitu. Dia langsung e-nya lebur langsung jadi dega degi. Oke. Lalu tum juga sama tadi. Tum kan berubah jadi og atau ogi ya. Tum ogi ya. Nah, kalau dalam verb dena langsung aja dia jadi tum doge atau dogi. Jadi vokal e-nya di kata dena ini hilang ya, lebur langsung lebur ke tadi yang tambah-tambahannya itu. Jadi kalau tum langsung aja menjadi tum doge atau dogi. Up juga sama. Tadi engge ya. Maka dia langsung menjadi up dengge atau denggi. Y atau vo sama kayak tu, dega, degi. Hem sama kayak up, berarti hub, hem, dengge atau denggi. Y atau V juga sama kayak hem sama up, dengge, denggi. Oke, jadi lebur semua vokal E-nya lebur langsung menyatu ke yang tadi tambahan-tambahan tadi. Oke, Lena juga sama, jadi sama kayak Dena patternnya. Jadi vokal E-nya ini langsung lebur ya. Jadi kalau misalnya saya akan mengambil, langsung aja menjadi me, lungga atau lunggi. Jadi bukan le ungga atau le unggi, tapi langsung lungga lunggi ya. Tu juga gitu. Lega, legi. Jadi bukan leega, leegi, tapi lega, legi langsung. Oke, tum juga sama loge, logi. Jadi bukan leoge, leogi, tapi langsung loge, logi ya. Up, lengge, lenggi. Up, lengge, lenggi. Y atau vo sama kayak tu, lega, legi. Hem sama kayak up, lengge, lenggi. Y atau V sama juga lengge, lenggi. Jadi kuncinya cuma vokal E yang di dasar itu hilang, langsung lebur. Ya. Oke. Lalu yang verb hona ini agak beda juga ya, verb hona. Misalnya, tapi yang ini untuk bentuk me ini jarang ya. Hungga memang kalau secara aturan dia menjadi hungga, hunggi. Ya, me, hungga, hunggi. Tapi secara praktek dia jarang kayak gini bentuknya.
Jarang menjadi begini. Langsung aja who biasanya. Orang ngomongnya who aja. Tapi nggak apa, biar tahu aja ya. Kalau secara tata bahasa, resminya menjadi hungga, hunggi. Misalnya, saya akan jadi guru misalnya. Saya akan jadi guru. Harusnya kalau pakai tata bahasa gini, me adhyapak hungga misalnya ya. Me adhyapak hungga. Tapi biasanya orang ngomongnya langsung aja me adhyapak hung. Itu juga arti inherentnya juga bisa sebagai akan jadi guru gitu. Atau dia pakai verb lain. Verb lain, ada verb khusus namanya bena. Bena ini artinya menjadi. Menjadi. Bena, menjadi, atau Inggrisnya become ya, to become. Oke. Ada, jadi langsung aja pakai verb bena tadi. Jadi saya akan jadi guru misalnya. Berarti me adhyapak benungga. Benungga ya. Lihat sama kayak dia balik ke aturan tadi ya. Kalau akan, kalau me kan tambahin ungga. Jadi me adhyapak benungga. Nah, kayak gitu. Jadi selain membuat dia bisa jadi menjadi ya kalimat benar. Kalau membuat kan benana. Itu membuat. Benana ini bena. Beda ya? Double N. Double N ya, bena. Double N. Kalau membuat kan benana. Kalau menjadi bena. Ya. Oke, itu me hungga hunggi. Lalu tu hoga hogi. Ya. Kalau yang selebihnya selain me ini emang ini sering apa? Emang begini bentuknya. Ngomong pun begini juga bentuknya ya. Jadi kecuali me aja. Balik ke tu tadi ya, tu berarti menjadi hoga hogi. Ya. Kalau aturan tadi kan kalau misalnya hona ya, aturan tadi nanya dibuang berarti ditambahi ega ya, atau egi. Berarti bukan menjadi hoega hoegi, tapi langsung hoga hogi. Ya. Hoga hogi. Lalu kalau tum langsung hoge hogi. Ya. Kalau aturan normal kan harusnya menjadi hooge hoogi. Aturan normal kan gitu ya, tapi enggak, dia langsung lebur aja sekali aja o, jadi langsung hoge hogi. Lalu yang up, hem atau v, karena plural sama bentuknya ya, up, hem atau v, sama hongge atau honggi. Lalu kalau y atau go sama kayak tu, hoga, hogi. Oke. Ini nanti di rumah lagi ya Dian ya, dihafalin ya bentuknya ya. Kalau sekarang mungkin masih belum terlalu nancep mungkin ya, tapi yang penting tahu dulu. Ya, nanti di rumah baru dihafalin ya. Oke, kita lanjut dulu ya ke contohnya. Nah, coba dibaca bisa nggak? Sarmaji tumko fon kerega. Ya, Sarmaji tumko fon kerega. Artinya apa? Pak Sarma akan menelpon. Pak Sarma akan menelponmu. Ya, oke ya. Nah ingat ya, Pak Sarma akan menelponmu, benar ya. Jadi ingat ya, menelpon kamu berarti kamunya kan objek kalimat ya. Makanya dia ketambahan ko. Selalu gitu ya, ingat aturannya. Tumnya ketambahan ko ya. Oke, Sarmaji tumko fon kerega. Pak Sarma akan menelpon itu artinya phone karena ya, verb dasarnya menelpon itu phone karena. Di sini dia akan menelpon berarti menjadi phone kerega, karena kan Sarmaji kan dianggap sebagai wo ya, dia kan.
Maka nanti kalau Wo kan dia menjadi Ega atau Egi ya. Nah, karena Sharma ini cowok, maka dia menjadi Karega. Phone Karega. Contoh kedua. Nih, bacanya apa? Me Varanasi. Varanasi. Me Varanasi. Aunggi. Aunggi. Me Varanasi Aunggi. Artinya? Varanasi. Me Varanasi saya. Aunggi tadi A datang ya? A akan datang ke Varanasi. Yes. Varanasi. Saya akan datang ke Varanasi ya. Saya Kota, perempuan ya? Akan datang ke Varanasi. Oke. Jadi Ana berarti menjadi Aunggi ya. Saya akan berarti Aunggi. Karena saya yang perempuan maka menjadi Aunggi. Oke. Me Varanasi Aunggi. Nih, yang ketiga. Ma. Syarab. Ma syarab. Kabhi. Kabhi nahi. Kharidegi ya. Ma syarab kabhi nahi kharidegi. Ya, syarab ini minuman alkohol ya. Kata baru ya, syarab. Itu maskulin ya, syarab ini maskulin. Jadi artinya kira-kira apa nih? Ma syarab kabhi nahi kharidegi. Ibu. Kabhi ini artinya pernah ya. Kabhi itu pernah. Tidak pernah. Tidak akan pernah ya. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah membeli ya. Membeli minuman syarab. keras. Yes. Jadi syarab ini minuman keras, kabhi itu artinya pernah ya. Kalau kabhi diulang, kabhi artinya kadang-kadang. Oke. Kalau kabhi pernah, kabhi kadang-kadang. Oke. Nah, perubahan bentuknya ngerti ya? Karena ibu perempuan, maka dia menjadi kharidegi. Dari kata kharidna berubah menjadi kharidegi. Karena subjeknya ma. Ya. Coba yang ini. V. Agle. Hafte. Dilli. Lotenge. वे अगले हफ्ते दिल्ली लौटेंगे. Lotenge dari verbnya lotna. Lotna ada nggak kemarin? Udah pernah belum ya? Lotna. Artinya belum. Ada, udah kembali ya. Kembali ya. Lotna kembali. Jadi artinya apa nih? Kembali ke Dili. Kan kembali ke Dili. Oh ya, Agliate yang minggu depan ya. Nah, jadi mereka akan kembali ke Delhi minggu depan. Mereka akan kembali ke Delhi minggu depan. Ya, ingat tadi verbnya lotna karena dia V dan dianggap V-nya anggaplah laki-laki semua ya, maka dia menjadi lotenge. Ya, akan kembali lotenge. Oke, paham ya, Dian ya sampai sini? Ya. Ya tapi belum nyangkut sama sekali itunya. Yang perubahannya tuh. Perubahan. Nggak apa sambil dihafalin nanti pas di rumah ya. Oke. Ada yang mau tanya sampai sini? Ingat takut lupa pertanyaan yang kemarin sih, yang IE. Tulisan IE.
kijie yang kayak kemarin-kemarin itu dia tulisannya nggak pakai y ya, langsung e. Kalau ejaan yang resmi sih dia pakai e itu, huruf e, ya. Tapi kalau biasanya huruf e yang kayak biasa kita pelajari kemarin ya, vokal e itu. Tapi biasanya kalau orang-orang sih emang kalau ada ejaan yang nggak resmi dia pakai y, tambah e, gitu. Itu boleh juga sih. Tapi kalau secara EYD-nya memang dia pakai vokal E itu. EYD-nya malah pakai yang vokal E ya? EYD yang benernya E gitu. E. Tapi orang-orang kadang-kadang juga tulisnya bisa pakai Y tambah E, Y jadinya. Boleh. Tapi kalau yang Nya itu kan karena A kali ya belakangnya, jadi pakai tetap Y ya. Ya. Naya, Nai juga tulisannya. Kalau Naya dia pakai ne tambah ya, tambah y tambah a ya, dan Naya ya. Tapi kalau jadi Nei dia langsung ne tambah i panjang itu, vokal i. Tapi kalau misalnya dia mau pakai tulis ne tambah y tambah i boleh, nggak apa-apa sih. Tapi itu bukan yang EYD-nya. Ya, udah balik lagi ke sini. Lupa. Ada yang nanya nih ini? Enggak ya? Bisa ya? Oke. Nah, bentuk future dari verb hona tadi juga bisa dipakai untuk mengartikan sebagai asumsi gitu. Nyatakan suatu asumsi. Ya. Jadi bentuk future dari hona. Misalnya contohnya ini. Bacche so rahe honge. Bacche so rahe honge. Ini artinya bisa diartikan anak-anak, bacche kan anak-anak ya. Anak-anak kemungkinan atau kayaknya sedang tidur. Kalau normalnya kan kalimatnya harusnya begini. Bacche so rahehe. Itu normal ya. Bacche so rahehe. Kalau bacche so rahehe aja, bandingkan dengan bacche so rahehe. Kalau bacche so rahehe artinya kan anak-anak sedang tidur. Itu kan pernyataan ya. Anak-anak sedang tidur. Bacche so rahehe. Anak-anak sedang tidur. Tapi kalau misalnya he-nya ini kita ubah menjadi hongge, bacche so rahe hongge. Itu artinya ada kayaknya anak-anak sedang tidur. Nah gitu. Asumsi. Jadi bedakan ya. Ini yang mengubah ininya yang ini apa? He-nya ini diubah menjadi bentuk future. Artinya agak berubah sedikit. Artinya itu agak kalau bentuknya future kayak gini berarti dia menyatakan kok kayaknya gitu. Asumsi. Gitu. Bisa ngerasain beda artinya nggak Dian? Antara bacche so rahe hongge kayaknya lagi tidur sama bacche so rahehe anak-anak sedang tidur. Bisa ya? Jadi tinggal mengubah he yang di belakang itu menjadi bentuk future, artinya sudah menjadi kayak asumsi. Gitu. Contoh lain ya. Nah, वो आदमी हमारा पड़ोसी होगा. वो आदमी हमारा पड़ोसी होगा. Artinya begini. Pria itu, वो आदमी, kayaknya atau kemungkinan adalah tetangga kita. Pड़ोसी tetangga ya. Hamara pड़ोसी berarti tetangga kita. Berarti artinya pria itu kemungkinan tetangga kita. Kalau bandingkan dengan kalimat nih, वो आदमी हमारा पड़ोसी है. Nah, kalau gitu, वो आदमी हमारा पड़ोसी है. Itu artinya pria itu tetangga kita. Itu pernyataan yang sudah fix, kayaknya udah yakin gitu. Pria itu tetangga kita. Tapi kalau वो आदमी हमारा पड़ोसी होगा, kayaknya pria itu tetangga kita. Nah, gitu, beda. Pria itu berarti
Dia pakainya kan itu ya, itu tadi oke. Dia tetap patternnya ngikutin ini ya, perubahan subjek tergantung subjeknya ya. Ya. Jadi kalau misalnya kalimat ini vo admi kan pria itu, berarti dia dianggap sebagai vo ya. Berarti hoga perubahannya. Yang tadi bentuk yang tadi pertama tadi yang bece sorehe. Nah, bece sorehe hongge dia menjadi hongge karena bece itu kan they mereka ya. Plural. Ya enggak? Maka tadi dia menjadi honanya menjadi hongge. Ya, dia juga mengikuti subjeknya. Perubahannya mengikuti subjek ya. Contoh kedua misalnya. Nih. Velo urdu jante hongge. Velo urdu jante hongge. Bisa tebak artinya apa ini? Urdu bahasa Urdu. Nah, Urdu bahasa Urdu. Velok people. Velok itu ya V, mereka sama. Velok ya mereka. Mereka hongge. Mungkin mereka mungkin jante bukan pergi ya? Itu jate, jana. Kalau ini jana. Jana ya. Tahu bahasa Urdu berarti. Mereka kayaknya tahu bahasa Urdu. Nah, gitu ya. Tapi kalau dia ngomong gini, velo Urdu jantehe. Langsung, velo Urdu jantehe. Itu artinya mereka tahu bahasa Urdu. Nah. Contoh yang lain. Nah, ini. Coba. Dusri औरतें अभी आ रही होंगी. दूसरी औरतें अभी आ रही होंगी. Apa artinya? Perempuan itu kemungkinan Abi juga ya? Abhi itu sekarang. Abhi. Ini sekarang. Kalau juga tuh bi. Ya. Sekarang datang. Sedang ke sini. Kemungkinan sedang datang. Ya, gitu. Perempuan-perempuan yang lain kemungkinan sedang datang ke sini. Oh, ya. Dusri. Nah, Dusri itu yang lain ya. Lain. Nah, atau yang kedua, tapi tergantung konteksnya. Bisa yang kedua, bisa yang lain. Tapi dalam ini artinya yang lain ya. Oke. Oh, ini saya salah ketik sedikit. Ini ebi bukan abi. Ini saya ngetiknya jadi abi. Salah ya. Harusnya ebi. Ya. A1. Nah, sampai sini ada yang mau tanya lagi? Jadi, penggunaan lain untuk verb hona yang future, dia bisa menyatakan asumsi. Jadi berbeda dengan langsung he atau ho atau itu kan langsung pernyataan ya. Tapi kalau misalnya diubah jadi future kayak ini, hoga, hongge, honggi dan sebagainya, itu berarti dia lebih ke asumsi, menyatakan kemungkinan. Masuknya dia ke future ya, karena belum tahu ya. Ya, gitu. Oke, ada mau tanyain? Belum. Udah paham semua ya? Sampai sini masih paham? Masih paham. Masih paham. Oke. Oke. Nah, satu lagi. Kita mau lihat ini terakhir ya. Jadi grammar terakhir, व्याकरण terakhir. Cara lain membentuk kalimat future selain pakai yang pattern yang tadi, yang pakai ungga, unggi dan sebagainya itu ya. Ada cara lain. Ini sama kayak bahasa Inggris caranya. Kalau bahasa Inggris kan ada dua cara ya. Bisa pakai kata will, itu cara pertama ya.
Atau bisa juga pakai be going to, kalau masih ingat ya. Misalnya, I am going to meet him, misalnya. Saya akan ketemu dia. Nah, itu juga cara kedua, pakai be going to. Di Hindi juga mirip kayak pakai yang tadi sama kayak bahasa Inggris mirip. Soalnya verb yang dipakai juga verbnya pergi. Verb yang dipakai juga verb pergi. Ya. Contohnya gini. Cara lain ya. Pakai konstruksi begini. Verb infinitif tapi yang oblik. Jadi verb infinitif yang tetap na-nya nempel ya. Verb tetap pakai na. Cuma karena ini oblik berarti na-nya berubah jadi ne. Ya. Terus ditambahin bentuk present tense dari verb jana, pergi. Lalu to be kayak biasa terakhir. Mau hu, ho, he, dan sebagainya. Ya. Maksudnya begini, verb infinitif yang oblik. Jadi akhiran na-nya menjadi ne. Ditambahin bentuk present tense dari jana plus to be. Oke, contohnya begini langsung aja ya, kita lihat. Yang tadi ya, Sharma ji tumko phone karne jata hai. Ini tadi ya, Sharma ji akan menelponmu tadi. Kalau tadi yang cara pertama kan Sharma ji tumko phone karega. Jadi yang pertama ya. Yang pertama. Tapi cara kedua tinggal ubah begini. Sharma ji tumko phone karne jata hai. Bisa lihat perubahan ininya, patternnya. Jadi verb infinitif yang oblik, jadi verbnya tadi asalnya karena ya, asalnya kan karena, phone karena, dia diubah menjadi phone karne. Selalu E ya? Selalu E, jadi akhirnya selalu E. Ya. Terus ditambahin simple present tense dari jana, maka dia menjadi jata. Oke. Jata kenapa jadi jata? Karena Sharmaji kan jata jadinya ya. Baru he terakhir, to be he. Karena Sharmaji kan pakai he. Oke. Sharmaji tumko phone karne jata hai. Contoh kedua. मैं वाराणसी आने जाती हूँ. Ini tadi ya, kalau tadi yang contohnya tadi kan मैं वाराणसी आऊंगी. Tadi yang tadi contohnya ya. मैं वाराणसी आऊंगी. Kalau ini cara keduanya मैं वाराणसी आने जाती हूँ. Jadi verb ingat akhirnya selalu menjadi ne. Lalu simple present dari jana, kalau sini me-nya perempuan maka menjadi jati, baru tambahan verb to be-nya untuk me, hum. Oke, paham nggak sampai sini? Ini lebih gampang sih ya daripada tadi harus menghafalin perubahan masing-masing ya, ya enggak? Iya kali ya. Kalau obliknya suka ini sih. Okay. Karena semua kata kerjanya na jadinya e ya. Coba diubahin tadi ya. Nah, nih. Ma syarab kabhi nahi kharidegi. Diubah tadi yang cara kedua menjadi apa? Ma syarab kabhi nahi kharidne apa tadi itu jat ya jati he jati he ya karena ma ya ma ya bukan me. Jadi ma syarab kabhi nahi kharidne jati hai ya. Oke, contoh yang ini. Ve agle hafte Delhi lotenge. Diubah jadi cara kedua gimana? Ve agle hafte Delhi Delhi lotena lotne
Lotne. Lotne jati. Jate. Jate. जाते हैं जाते हैं हाँ वे अगले हफ्ते दिल्ली लौटने जाते हैं ya oke ya oke ada yang mau tanyain sampai sini enggak sih sebenarnya masih bisa mengerti ya Dian ya masih bisa mengerti ya oke nggak ada pertanyaan kita lanjut oke kalau gitu kita lanjut ke ini ya ada dialog sedikit aja dialognya ya ini dialog saya bacain nanti Dian ikutin ya iya oke saya baca langsung संगीता आज रात को तुम मेरे साथ सिनेमा चलोगी saya ulang संगीता आज रात को तुम मेरे साथ सिनेमा चलोगी oke artinya संगीता आज रात को malam ini ya आज रात को malam ini तुम मेरे साथ सिनेमा चलोगी apakah kamu akan pergi atau jalan ke bioskop dengan saya bersama saya gitu ya paham ya Dian ya? Ya. Oke आज रात को malam ini apakah kamu akan jalan atau pergi ke bioskop, sinema bioskop dengan saya, मेरे साथ? Coba diulang, baca Dian. संगीता आज रात को तुम मेरे साथ सिनेमा चलोगी ya मुश्किल है तुम्हारा सारा परिवार यहाँ आ रहा है मुश्किल है तुम्हारा सारा परिवार यहाँ आ रहा है artinya susah kayaknya muskil है तुम्हारा सारा परिवार seluruh Sara kan seluruh kemarin ya तुम्हारा सारा परिवार berarti seluruh keluargamu परिवार ke keluarga तुम्हारा परिवार berarti seluruh keluargamu यहाँ आ रहा है sedang datang ke sini oke ya oke coba dibaca ya मुश्किल है तुम्हारा सारा परिवार यहाँ आ रहा है या मुश्किल है तुम्हारा सारा परिवार यहाँ आ रहा है तो तुम घर पर रहोगी मेरे घर के लोग तुम्हें बोर करते होंगे ya तो तुम घर पर रहोगी मेरे घर के लोग तुम्हें बोर करते होंगे artinya तो jadi तुम घर पर रहोगी kamu akan tinggal di rumah gitu ya jadi kamu akan tinggal di rumah घर पर रहोगी मेरे घर के लोग jadi artinya apa मेरे घर के लोग orang-orang rumah saya gitu ya jadi orang-orang rumah saya तुम्हें बोर करते होंगे बोर karena artinya membuat jadi bosan atau membuat jadi bosan jadi orang-orang rumah saya kemungkinan atau pasti akan membuatmu bosan oke di sini dia pakai hongge ya jadi pakai tadi asumsi dia di sini jadi artinya orang-orang di rumahku kemungkinan atau kayaknya membuatmu bosan.
Oke. Tapi kalau misalnya dia nggak pakai होंगे, मेरे घर के लोग तुम्हें bore करते हैं. Itu artinya berarti orang-orang rumahku, kayaknya orang-orang rumahku membuatmu bosan. Itu beda artinya ya. Antara bore करते हैं atau bore करते होंगे. Beda ya. Parnya di sini garpar itu Biasanya parnya kalau gar itu biasanya sih kalau orang ngomong di dalam apa di rumah mereka pakai per par bukan mi. biasanya. Me boleh, boleh. Jadi boleh per, boleh me. Kira-kira di atas rumah. Iya, emang di atas rumah. Tapi kebiasaan orang-orang mereka juga sering pakai per. Nah, garpe, biasanya garpe mereka ngomong ya, garpe. ठीक है, जाऊंगी, पर एक और बात है. ठीक है, जाऊंगी, पर एक और बात है. Artinya, ठीक है, oke, जाऊंगी, aku akan pergi. Ya, जाऊंगी, aku akan pergi. Per, tapi, एक और बात है. Ada satu masalah lagi. Ya, but ini artinya hal bisa juga masalah. But. Parnya di sini juga jadinya. Per ini tetapi artinya. Tetapi. Nah. Parnya banyak juga fungsinya. Tergantung konteks kayaknya. Tergantung konteks, benar. Selain per kan tetapi apa kemarin kata lainnya selain per? Tadi itu kan yang di atas, terus tapi, terus ada kata lain untuk tetapi kalau nggak mau pakai per. Tetapi yang lain ada kata lain pernah kita belajar apa? Lekin, ya lekin itu juga tetapi ya. Oke, coba dibaca dia. ठीक है, जाऊंगी, ठीक है, जाऊंगी, पर एक और बात है. Nah, पर एक और बात है, ya. कौन सी बात है? तुम किससे डरती हो? कौन सी बात है? तुम किससे डरती हो? Kौन सी बात है? Maksudnya masalah apa gitu? Atau kalau harfiahnya masalah yang mana? Konsi kan yang mana ya? Konsa, konsa kan yang mana? Ya. Di sini dia menjadi konsi karena bat ini feminin ya, maka dia menjadi konsi bat he. Masalah yang mana atau masalah apa sih? Masalah gitu ya. Tum kisse darti ho. Nah ini ada kiss kemarin itu apa? Bentuk oblik dari? Kiss itu kemarin bentuk oblik dari kiss koi ya? Kalau koi kan kisi, ya. Bentuk obliknya kisi ya. Kalau kiss perubahan bentuk dari? Kia atau kon. Nah, ya jadi kiss itu bisa kia atau kon, ya apa atau siapa ya. Nah di sini dia apa artinya? Tum kisse darti ho. Darti dari verb dasarnya darna. Darna itu apa ya? Darna ada ya? Oh, Darna belum. Darna. Ada? Belum ya. Belum ya? Oh, oke. Darna ini artinya takut. Darna itu takut. Ya. Terus juga kalau misalnya dia ada objek kalimat, dia pakai se, ya, bukan pakai ko. Ya. Jadi artinya apa nih kira-kira? Kौन सी बात है? तुम किससे डरती हो? Ya. Masalah apa sih? Kamu takut sama siapa? Gitu ya. Oke. Sampai sini paham ya dia ya? Ya. Oke, coba dibaca. कौन सी बात है? तुम किससे Kiss-se? serti? तुम Diulang, किससे
तुम किससे रहती हो? डरती हो या तुम किससे डरती हो? रहती हो, हाँ, डरती या डरती। रहती। हम्म। बात यह है कि माँ को नहीं मालूम कि मैं बाहर जाऊंगी। बोला या, बात यह है कि माँ को नहीं मालूम कि मैं बाहर जाऊंगी. Artinya bat yehe ki ya, ini bat yehe ki itu artinya ini apa ekspresi yang udah fix biasanya. Jadi ngomong gini, masalahnya kayak gitu. Kalau kita ngomong masalahnya, jadi mereka ngomongnya bat yehe ki gitu. Ya. Masalahnya gitu artinya. Bat yehe ki ma ko nahi malum. Artinya ibu nggak tahu. Ya, ma ko nahi malum, ibu nggak tahu kalau ki मैं बाहर जाऊंगी. Bahar ini luar. Jadi मैं बाहर जाऊंगी, aku akan pergi keluar. Misalnya gitu ya. Oke. Coba Dian baca. बात यह है कि माँ को नहीं मालूम कि मैं बाहर जाऊंगी. Yes. बात ये है कि माँ को नहीं मालूम कि मैं बाहर जाऊंगी. Ada yang bingung kalimatnya? Enggak ya? Oke. अरे सब कुछ ठीक होगा. मैं तुम्हारी माँ से कहने जाती हूँ. Saya ulang ya. अरे सब कुछ ठीक होगा. मैं तुम्हारी माँ से कहने जाती हूँ. Bisa tebak artinya kira-kira? Are, alah gitu. Are. Semua baik-baik saja. सब कुछ ठीक होगा. Artinya? Semua semua kan baik. Semua akan baik-baik saja ya. Hoga. Sini dia future ya. सब कुछ ठीक होगा. Semua akan baik-baik aja. Terus, मैं तुम्हारी माँ से कहने जाती हूँ. Ibumu si tadi tuh yang itu lama. Oh, future lain. Ya, ya, Nah, cara lain ya. Jadi cara lain. Ibumu kita tahu kamu ibumu kerja jadi मैं तुम्हारी माँ से कहने जाती हूँ. Saya apa? Saya तुम्हारी मैं तुम्हारी माँ saya मैं तुम्हारी माँ से कहने जाती हूँ. कहने kan akan kan? Kehna kan bilang ya. Kehna kan bilang. Oh, kehna. Kehna. Oh, Ya, kira verbnya kan karena. Kira karena. Kehna ya. Kehna berbicara. Bicara. Nah, saya akan berbicara sama ibumu. Saya akan ngomong dengan ibumu gitu ya. Oke, di sini dia pakai se ya, tumhari ma se. Karena verb kehna, ingat ya, verb kehna kalau ada objek dia pakai se, bukan ko. Ya. Makanya dia sini pakai me tumhari ma se. Bukan me tumhari ma ko, ya, tapi se. Karena verbnya kehna. Lalu dia tadi perubahan cara kedua ya. Kehna kan berubah jadi kehne, baru jati. Karena si me ini kan perempuan ya, maka dia jadi jati, baru hu. Itu mikirnya tadi karena. Oh, bukan karena, bukan karena ya. Hati-hati ya. Kehna ini ya. Karena. Kehna. Ya. Oke, coba dilihat dibaca.
सारे, सब कुछ ठीक होगा, 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 सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। मैं तुम्हारी माँ से कहना चाहती हूँ, कहने जाती हूँ, कहने जाती हूँ. या कहने जाती हूँ. Oke, ठीक. Gimana? Ada yang bingung? Nyusunnya nanti bingung. Tapi dari kalimat-kalimat tadi ada yang masih bingung kenapa kok jadi gitu? Ada yang nggak? Enggak sih. Enggak ya? Cuman paling ya nyusunnya itu aja. pakai aturannya. Kemarin bikin soalnya ngeliat lagi baca dari awal. Aturannya mana? Aturannya. Oke. कुछ सवाल है? नहीं, सवाल नहीं. ठीक. तो सवाल नहीं ठीक है, तो हम ये शब्दावली देखेंगे. हाँ, हम ये शब्दावली देखेंगे. Ya cuma sedikit kok ya shebdawalinya. Oke, kata-kata baru ya. Pertama, sinema. Coba diulang. Sinema. Oke, sinema ambil dari Inggris ya dia ya, sinema. Bioskop dia maskulin ya, sinema. Lalu rat, coba diulang. Rat. Oke, rat itu malam, feminin. Kalau siang atau hari apa? Ingatnya cuma malam sama subuh, pagi. Rat sama subuh. Kemarin kalau nggak salah juga ada tuh kita singgung ada hari. Hari itu jadinya siang ya? Hari itu bisa juga artinya siang. Ya. Din. Nah, din ya. Din itu hari atau siang ya. Kalau din dia maskulin, kalau rat feminin ya, kebalikan. Rat subah feminin. Rat itu feminin, kalau malam feminin. Subah juga feminin ya. Oke. Lalu kata verb baru, bor karena. Bor karena membuat jadi bosan. Bukan bosan ya. Kalau bosan beda lagi. Tapi membuat jadi bosan gitu. Membosankan. Oh iya, kalau bosan. Beda ya. Misalnya aku bosan nih. Beda sama aku bikin orang jadi bosan. Beda kan? Beda. Nah ya. Kalau bikin orang bosan, bor karena. Ya. Misalnya gini ya. Aku membuatmu bosan ya. Misalnya aku membuatmu bosan ya. Aku bikin kamu bosan ya. Berarti मैं तुम्हें bor karta हूँ. Atau kalau tadi asumsi pertanyaan juga bisa. मैं तुम्हें bor karta हूँगा. Gitu. Gitu ya. Aku membuatmu bosan. मैं तुम्हें bor karta हूँ. Kalau aku bosan. Bosan ada lagi. Kalau cuma bosan doang adalah verb baru lagi. Kalau mau dicatat ya. Upna. Una. Sebentar. Saya share di Word aja ya. Bentar. Ini. Ini ya. Ini bosan. Upna. Bosan. Oke. Lalu kita lanjut. But, ya tadi but bisa artinya hal atau juga masalah. Ya, but ini feminin. Ya. Lalu terakhir bahar.
bahar, luar ya. Ingat kemarin ada kata yang di postposition tambahan ya, ada ingat nggak, ada ke bahar, ke ag, masih ingat? Nah, bahar itu luar artinya ya. Oke. Yang pakai Saya mau tanya dia. kemarin. Kenapa? Yang pakai ke kemarin itu. Ya, kan situ ada kata ke bahar di luar ya. Nah, ini bahar juga bisa dipakai sendiri. Bahar juga sama artinya luar ya. Oke. Ini yang cuma sedikit kok subdouble-nya. Ada yang mau tanya sampai sini? Enggak. Nehi. Oke, kalau nehi, sekarang coba Dian bikin ini ya. Nih. Pakai dua cara yang tadi ya. Ini tadi itu di belakang ya. Apanya? Letak di akarnya belakang. itu di belakang. Di belakang maksudnya di belakang hindinya apa gitu kan? Enggak, katanya di paling belakang, letaknya kan kayak kalimat kata kerja biasa. Iya, pasti selalu di belakang. Di belakang. Kalau ke apa ya, ke? Kalimatnya gimana? Kalau ke. Misalnya kalimatnya gimana? Saya akan pergi ke pasar gitu. Oh, langsung aja. Bazar gitu aja. Me bazar jaunggi. Nah, langsung aja. Nggak ada kata khusus kok. Langsung me bazar jaunggi. Misalnya gitu. Me bazar jaunggi. Oke. Itu Me yang bazar pertama. jaunggi. Me bazar jaunggi. Oke. Atau yang cara kedua? Cara kedua, me bazar jani jati. Ya. Oh. Yes. Me bazar jane jati hu. Gitu ya. Me bazar jaunggi atau me bazar jane jati hu. Oke ya. Tik. Jaungginya tertunda. Me Oke. Tik ya. Oke, kita lanjut sekarang. Nah, kita bikin dialog. Oke. Saya tanya Dian duluan ya. Iya. Ini saya ubah dikit deh, bukan hari ini tapi nanti ya. Coba Dian. Dian, इस छुट्टी में तुम क्या करोगी? इस छुट्टी में तुम क्या करोगी? Ngapain aja? तुम क्या करोगी? Akan apa? Akan ngapain? Mau ngapain gitu. Ngapain. Is छुट्टी में ya, jadi liburan ini, is छुट्टी में तुम क्या करोगी?
Saya akan di rumah aja. Tuh boleh nah. Saya akan di rumah. Kalau saja itu jadi kayak ngomong sendiri. Megar di rumah saja. Megarpe atau garme boleh. Megarpe. Atau Kalau garme. saya akan di rumah saja. Gimana ngomongnya? Megarpe. Tinggal di rumah gimana? Tinggal. Tinggal. Rati. Akan kan tadi? Tadi kan akan ya. Jadi gimana? Megarpe. Boleh. Rati. Jaunggi. Raja. Raunggi. Gimana? Saya akan tinggalnya itu kan Tinggalkan Rehna ya. Rehna. Tinggalkan Rehna. Jadi gimana mengubahnya? Rehna. Rehonggi. Rehunggi. Ya, Rehunggi. Coba diulang. Megar Rehunggi. Megarpe Rehunggi. Megharpe Rehunggi. Ya, Megharpe Rehunggi. तुम कहीं नहीं चलोगी? तुम कहीं नहीं चलोगी? मैं नहीं चलूंगी. मैं कहीं नहीं. Saya tidak akan pergi. Saya tidak akan pergi. Gimana? मैं नहीं. जाऊंगी. जाऊंगी. हाँ, मैं नहीं जाऊंगी. Kayak harus nulis dulu. ठीक है. Kita lanjut ya. तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? क्या तुम मेरे साथ चलोगी? Chalogi. Mere saat tuh akan pergi bersama. Pergi kan bersama dengan kan? हाँ. क्या तुम मेरे साथ चलोगी? Pergi bersama siapa? मेरे साथ. Mere saat itu kan saya. Pergi bersama dengan saya. Hah? क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मेरे साथ चलोगी ya? Apakah kamu akan pergi bersama saya? हाँ. नहीं. Oh, ठीक है. Kalau ditulis kayak lebih. हाँ? तुम मेरे साथ नहीं चलोगी ना? Nah, नहीं. अच्छा, ठीक है. तो हम फिर मिलेंगे ना? तो हम फिर मिलेंगे. Minggu depan kita akan bertemu. तो हम फिर मिलेंगे. Sampai ketemu lagi gitu maksudnya. अच्छा. Oke. ठीक है. Kalau ambil mikir lama ya. Ya nggak apa-apa, kan belajar ya. Oke, dia mau tanya dia. Mungkin bingungnya masih ini ya, cara masih belum nancep cara ngubahnya kali ya, maka mesti mikir dulu ya. Nggak apa-apa. Yang akan itu jauh susah ya. Kalau kemarin yang karena kati itu masih ini kalimat mungkin karena cuma 2 belakang. Kalau ini kan unggi enggak panjang. Iya.
Kalau mau susah ya pakai cara yang kedua, nggak apa-apa. Jati. Oke. Oke, terakhir ya, kita coba latihan ini. Terjemahkan ke Hindi. Langsung ya, Dian ya. B. Datangkan Aunggi. Aungge. Datangkan Ana, berarti A. Mereka berarti A apa? Aungge. Bukan Aongge. Kalau Aoge itu tum. Kalau V? Mereka itu Enggi. Itu memberi ya, Dena, Denggi. Belakangnya kan Enggi. Aunggi. Aenggi atau boleh atau ANG ya. ANG boleh atau ANG boleh. Jadi gimana? V Aenggi. Belakangan. Malam ini ya. Malam ini malam hari ini berarti? Besab. 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 Aj. Besab. Aj. Rat. Ajrat. Ajrat. Ajratko. Jangan lupa ko-nya ya. Rajko. Besab. Ajratko. Kenapa? Pakai ko ya? Karena dia kan keterangan waktu yang spesifik ya. Jadi ingat kemarin kalau keterangan waktu spesifik ada ko-nya tambahin. Ratko Aenggi. Aenggi. Vesab Ajratko Aenggi. Ya. Berarti kalau Aenggi berarti mereka ini semua cewek ya? Ya, Aenggi berarti cewek semua. Oke, Vesab Ajratko Aenggi. Tik. Oke, dusra sawal. Yang kedua. Muje. Kalau tahunya mana? Malum. Muje malum hai. Muje malum hai ki. Muje malum hai ki. Dianya pakai yang terserah mau pakai cowok atau cewek nanti. Vo. Menjawab itu. Itu menjawab ada jawab Dena ya. Jawab Dena. Itu menjawab artinya. Suratnya khat. Surat itu khat. Vo khat. Surat-surat saya berarti? Mere khat. Ya ampun. Akan menjawabnya. Pakai yang jawab Dene Jati. Dene, oke. Dene Jati. Dene Jati. Coba diulang dari depan.
Yang itu lupa, nggak tahu apa sih. Kamu gini. मुझे मालूम है कि वो मेरे खत जवाब देने जाती है. Tidaknya di mana? नहीं. मुझे मालूम है कि वो मेरे खत नहीं, apa baru? Nahinya di sebelum verbnya ya. Oh, sebelum verb ya? Ya. नहीं जवाब देने जाती है. हाँ, मुझे मालूम है कि वो मेरे खत नहीं जवाब देने जाती है, ya. Oke, benar ya. मुझे मालूम है कि वो मेरे खत नहीं जवाब देने जाती है. Ya. Kau pakai cara yang pertama gimana? Cara yang pertama. Dari situ hafal. Membalik yang tadi ke Denanya tadi, mau lihat yang Denanya. Iya, Bo-nya dia berarti Bo kan ya? Tadi kan Dena kan agak beda dikit ya bentuknya ya. Oh iya. Dena jadi pakai Nah Bo. ini. Nih. Dega. Dega, Degi ya. Kalau Vo, Dega atau Degi ya. Oke, jadi gimana? मुझे मालूम है कि वो वो मेरे खत देगा नहीं देगा. Jawab jangan lupa. Satu-satuan ini. नहीं जवाब देगा. Titik. Ya. मुझे मालूम है कि वो मेरे खत नहीं जवाब देगा. Ya, oke. Oke. Tisra sebal. Yang ketiga, coba. Ayahmu. Ini asumsi ya. Pakai asumsi ya. Asumsi tadi. Asumsi dia pakai yang तुम्हारा बाप. Sekarang अभी पैसे banyak uang. Banyak kemarin. Ziada पैसे. Tadi mungkin pakai apa ya? Feature-nya dari Hona. Oh ya, Hona ya. Hona. Jadi Hota. Hoga. Ya, Hoga. Jadi gimana? Tumhara bab. Abhi. Ziada पैसे. Hoga. Mendapat. Nih, mendapat ada verb ya. Ini. Kemana? Oh ya, kemana? Kemata. Baru terakhirnya? Hoga. Ya. Tumhara bab abhi zyada पैसे कमाता होगा. Ya. तुम्हारा बाप अभी ज्यादा पैसे कमाता होगा. ठीक. Nah, चौथा सवाल. Yang keempat. Rizky, kamu kemana?
Mereka hamara Mereka pakai yang V. Berpikir tuh akan berpikir ya. Sochna berarti menjadi mereka kemarin tuh bermewah-mewah itu mewah-mewah. Minggu kemarin ya. Minggu kemarin. Es karena. Es karena ya, es karena. Karena. B. B. Tadi dia ada berpikir, ada bermewah-mewah ya. Berarti yang berpikirnya ini akan, jadi future-nya yang berpikir ya. Jadi yang gimana? berpikirnya ini ya, bukan yang bermewah-mewah ya kan? Bermewahnya dia biasa nih, yang akannya yang berpikir. Sekarang B. B. Sochna, Sochengge. Sochengge, ya. V Sochengge. B Sochengge. B Sochengge. B Sochengge Ki. Ki. B Sochengge Ki. Bo. Es karena Bo hidup. Itu satu ya, es karena. Jadi gimana? Kiwo. Es karena hidup bermewah-mewah. Yes. Mewah-mewah aja. Iya. Itu satu hidup mewah es karena itu artinya. Gimana? Kiwo? Kiwo es Kiwo es karena Sebagai present gimana? Es Karta. Es karta he. Es karta he. Coba diulang. V Sochengge. Ki. Bo es karena es karta he. V Sochengge. Kiwo es karta he. Ya, gitu. Oke. Terakhir, akhiri sabal. Saudara perempuan. Mary Behen. Mary Behen, mobilku Mary Gari ya. Hari ini tuh Din. Hari ini tuh Taj. Bukan Din ya, kalau Din tuh cuma hari ya. Hari ini tuh aja. Bisa sekarang atau hari ini? Yes, kalau kalau sekarang tuh up. Sekarang tuh up. Abhi atau up. Kalau hari ini aj. Mengemudikan kemarin mengemudikan itu. Ini nih. Oh iya. Kemarin udah ada ya, jadi lupa. Kemarin belum ada. Celana. Mary Behen. Mary Gardi. Aj. Ajnya di depan atau di boleh di depan boleh. Aj, Mary Behen. Aj Mary Behen. Aj Mary Behen. Mary Gardi. Cela mengemudi. Berarti dia ya? Dia tuh kok nggak apal-apal sih? Dia itu Egi, ya. Gimana? Berarti Egi. Yes. Ya, diulang. Aj Mary Behen
मेरी गाड़ी चलाएगी. Chalaegi, ya benar. आज मेरी बहन मेरी गाड़ी चलाएगी. Ya. Cara kedua gimana? Selain chalaएगी. आज मेरी बहन मेरी गाड़ी चलाने जाती है. हाँ या, आज मेरी बहन मेरी गाड़ी चलाने जाती है. या. ओके, ठीक है. तो हमारी क्लास तो खत्म होगी. खत्म हुई. हमारी क्लास खत्म हुई. आज हमारी क्लास खत्म हुई ya. Jadi udah selesai kelas kita hari ini. Oke, यहाँ तक कुछ सवाल है क्या? Sampai sini यहाँ तक कुछ सवाल है क्या? नहीं. Nih. Nanti di rumah di ini lagi ya Dian ya. Ditancepin lagi ya. Ampun. Yang kedua aja deh pakainya. Jangan yang gitu. Ya, yang kedua aja nggak apa-apa. Cara yang paling gampang, diingat. Kalau conversation biasa mungkin itu yang paling gampang kali. Ya. Oke. Kalau gitu ini ya. तो अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे ना. अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे. ठीक है ना? हम फिर मिलेंगे. ठीक है ना? ठीक है. Saya, tapi nggak tahu Rizky ya. Oh iya. अच्छा. तो अगर कोई सवाल नहीं है, तो हम यहाँ तक खत्म होगी ya. Jadi kita kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, jadi kita sampai sini selesai ya. Oke. अगले हफ्ते फिर मिलेंगे. Namaste. Namaste. Saya Liv ya. Ya.